Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk anak-anakku kelas 9. Marilah pada pertemuan kali ini kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin sampai perkalian bilangan berpangkat. Sekarang kita mau melanjutkan materi pembagian pada perpangkatan. Pada operasi pembagian perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama berlaku sifat sebagai berikut. Bapak pecah menjadi dua. Yang pertama adalah A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Yang kedua, kurung buka A dibagi B kurung tutup pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Lanjut. Sebagai contoh soal, tentukan hasilnya 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2. Tadi Bapak mengatakan kalau bilangan pokoknya sama seperti ini, sama-sama bilangan pokoknya 4, pangkatnya berbeda, operasinya dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Berarti sama dengan 4 pangkat 3 dikurangi 2. Sama dengan 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 berapa? 4. Seperti itu. Yang B. Contoh yang B, kurung buka 6 dibagi 2 kurung tutup pangkat 2. Itu akan sama dengan 6 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Sama dengan 36 ya. 2 pangkat 2 4 sama dengan 9. Oke. Pak, gimana kalau misalkan saya bagi dulu yang ada di dalam kurung, lalu saya pangkatkan. Kalau dibagi dulu berarti sama dengan gimana itu? 6 bagi 2 berapa? 6 bagi 2. 6 bagi 2, 3. Berarti 3 pangkat 2, 9 juga. Jadi yang pertama ini dengan yang kedua sama. Seperti itu. Paham ya? Alhamdulillah, paham semuanya. Kita lanjutkan materi berikutnya yaitu bilangan baku. Untuk bilangan baku ini aplikasinya sering dipakai di bidang studi yang lain yaitu IPA Fisika. Misalkan guru fisika kalian mengatakan jaraknya 12 triliun meter misalkan. Kalau kita tulis 12 kemudian nolnya 12, itu kan kepanjangan. Misalkan ada membutuhkan gaya 7.000 misalkan ya, 7.000 Joule atau 7.000 Newton misalkan. Di situ biasanya tidak ditulis 7.000, tapi menulisnya adalah 7 kali 10 pangkat 3. Atau bilangan-bilangan yang kecil misalkan 0,000000004 misalkan. Tidak ditulis seperti itu, tapi 4 kali 10 pangkat min sekian seperti itu. Nah, bilangan yang sangat besar atau sangat kecil akan lebih mudah dituliskan dalam bentuk baku ini. Yaitu nulisnya bentuk baku adalah A kali 10 pangkat N. Dengan A ya, itu lebih besar sama dengan 1, lebih kecil 10. Dan N-nya bilangan bulat. Bisa bilangan bulat positif, bisa juga bilangan bulat negatif. Sebagai contoh, misalkan nyatakan dalam
bentuk baku dari bilangan-bilangan berikut. Yang A, 47.500 ya. Jadi Batak mengatakan bisa ditulis A kali 10 pangkat N dengan A-nya lebih besar sama dengan 1 kurang dari 10. Berarti nulisnya kalau lebih besar sama dengan 1 kurang dari 10 itu kan 4,75, nulisnya seperti itu. Berarti yang A itu sama dengan 4,75 kali, titik itu kali ya, bisa kali, bisa tulis titik, bisa kali, bisa cross gitu ya. Berkalian bisa dot, bisa cross. Nah, sekarang komanya itu ya bergeser 4,75. Tadinya 47.500. Bergeser ke kiri berapa digit itu? Berapa digit bergesernya? 1, 2, ya 1, 2, 3, 4. Oke, berarti kali 10 pangkat 4. 4,75 kali 10 pangkat 4. Seperti itu. Ini yang A. Sekarang yang B, 270.000. Berarti nulisnya seperti apa? Nulisnya adalah 2,7, yang B itu 2,7 kali 10 pangkat. Kita hitung gesernya mulai dari ini, geser ke kiri ya berarti ya. Berapa gesernya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kali 10 pangkat 5. Itu kalau bilangannya cukup besar. Pak, gimana kalau bilangannya cukup kecil seperti yang C? 0,000351. Berarti nulisnya gimana, Pak? Tadi dikatakan A-nya terletak antara 1 sampai dengan kurang dari 10. Berarti tidak boleh 10. 1 boleh, ya. Itu antara atau mulai 1 sampai kurang dari 10. Berarti 10 tidak ikut. 1 ikut, 10-nya tidak ikut. 10-nya sudah tidak boleh. Berarti gimana itu? Berarti nulisnya adalah 3,51 seperti itu dikali komanya sekarang kita gerakkan ke kanan. Berapa itu? Berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kali 10 pangkat, kalau bilangan sangat kecil berarti pangkatnya min atau negatif. Kali 10 pangkat min 6. Seperti itu. Bisa difahami ya? Bisa, alhamdulillah. Sekali lagi, kalau misalkan saya punya bilangan seperti ini, misalkan 0 ya, 0,000004 misalkan. Ada berapa digit itu di belakang koma? Ada 7 ya. Berarti 4 gitu kali 10 pangkat min 7 seperti itu. Bisa difahami? Alhamdulillah. Kalau sudah, saya lanjutkan untuk bilangan berpangkat ya dengan pangkat bilangan bulat ya. Yang terakhir itu adalah setelah ini itu kita lanjutkan di persamaan eksponen sederhana atau persamaan perpangkatan sederhana. Nah, persamaan pangkat sederhana. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, berlaku fx sama dengan gx. Dengan A bilangan real, apa bilangan real itu? Bilangan nyata, dan fx sama dengan fx dan gx adalah fungsi dalam variabel x. Sebagai contoh misalkan, contoh yang pertama, 2 pangkat n sama dengan 32. Gimana penyelesaiannya 2 pangkat n sama dengan 32? Gimana? 32 itu 2 pangkat berapa? 2, 4, 8, 16, 32. Berarti 2 pangkat 5. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat 5. Kan bilangan pokoknya sudah sama-sama 2 ya. Sudah, berarti n-nya sama dengan berapa kalau gitu? N-nya sama dengan 5.
Paham ya? 2 pangkat 5 kan 32. Lanjut. Sekarang untuk yang B. Setengah pangkat N-1 sama dengan 4. Setengah itu kan sama dengan 2 pangkat min 1. Betul ya? Kemarin kalau bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, itu pangkatnya diapakan? Pangkatnya dikurangi. Ya. Nah, di sini 2 pangkat min 1, 2 bilangan pokoknya, yang kanan masih 4. 4 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. Yang kiri A pangkat M dipangkatkan N kemarin itu. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya diapakan? Dikali 2 pangkat min N plus 1 sama dengan 2 pangkat 2. Berarti dari sini min N plus 1 sama dengan 2. Berarti N-nya berapa? N-nya sama dengan min 1. N-nya sama dengan berapa? Min 1. Seperti itu. Bisa difahami ya? Alhamdulillah. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akhiri di sini. Silahkan berlatih dengan soal-soal yang kalian miliki yang ada di buku paket atau di LKS atau di latihan soal di Kuipernya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada saat ini bisa bermanfaat. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya jadi siswa-siswa yang berprestasi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.